Sekarang kita ngerakit PC lagi. Emang pernah ya? Halo semua, Jun di mana? Hari ini saya mau ngerakit PC yang jumbo. PC besar, maksudnya secara dimensi besar bre. GPU-nya gede, terus power supply-nya gede. Yang ternyata kemarin sempat jadi jebakan Batman buat saya sendiri. Jadi saya selalu bilang sama kamu kalau beli casing itu lihat dimensi dan segala macam. Ternyata malah justru saya sembarangan pilih casing ATX. Yang akhirnya waktu mau dipasang nggak cukup, power supply nggak cukup, ini juga nggak cukup. Ya udah, akhirnya pilih casing yang gede sekalian. Oke, kita mulai dari CPU pastinya ya. Di sini saya pakai Intel generasi 12 dong. Core i7 12700K. Nah, ceritanya Core i7 12700K ini banyak yang bilang dia adalah prosesor yang paling worth it untuk dibeli dari Gen 12. Karena harganya selisih jauh dengan Core i9, tapi gaming performance-nya hampir sama. Nah, terus apalagi nih? Motherboard saya pakai MSI MPG Z690H Wi-Fi DDR4. Kenapa DDR4? Karena nyari RAM DDR5 masih susah dan harganya masih tinggi. Dan versi DDR4 ini dia nggak ada bedanya, hampir nggak ada bedanya dengan yang versi DDR5. Lebih lengkapnya kamu bisa tonton di video yang satu ini. Terus untuk cooler udah pasti karena kita pakai Core i7, kamu butuh cooler yang bagus. Dan di sini mana kelihatan nggak? Oh ya, saya pakai dari MSI juga, MEG Core Liquid S280. Ini dia water cooling pastinya, all in one. Dan udah ada displaynya, ada LED, bukan cuma RGB doang. Mantap lah pokoknya ya. Kemudian dari GPU juga masih dari MSI. Ini ada RTX 3070 Gaming X Trio. Ini 3 fan. Dan bukan cuma 3 fan biasa, masih ada buntutnya lagi agak panjang dikit lagi. Jadi total panjang itu lebih dari 30 cm yang tadi saya bilang nggak muat dimasukin ke casing ATX versi budget. Terus untuk RAM dan storage, ini saya pakai dari Acer. RAM-nya adalah Knox 32 GB dengan frekuensi 3600 MHz. Kemudian NVMe-nya Acer Gen 4x4 dengan kapasitas 500 GB. Kemudian apa lagi? Oh ya, nih. Ini power supply pakai Corsair RM1000X yang tadi saya bilang nggak muat bre masuk ke casing ATX budget. Jadi akhirnya casingnya nggak boleh sembarangan. Saya pilih Be Quiet Pure Base 500DX karena dia casingnya lega banget. Kalau kamu lihat ini dia lebar, lebih lebar dari casing pada umumnya yang mungkin harganya lebih murah ya. Jadi di sini saya bisa pasang radiator itu bukan cuma di depan tapi di atas tanpa harus takut kepentok. Karena di casing sebelumnya yang kena jebakan Batman itu, saya mau pasang kipas 12 cm aja di atas. Itu ternyata mentok di colokan power CPU. Di sini semuanya beres. Jadi langsung aja kita rakit. Sebelum upgrade Windows 11, pastiin Windows 10 kamu udah original. Kalau belum, mampir ke sidikisales.com. Klik link yang ada di deskripsi, terus ikuti aja petunjuk pembeliannya. Kamu bisa dapat tambahan diskon 35% dengan masukin kode TNT. Setelah dapat key-nya, masuk ke Windows 10, activate dan selesai. Windows 10 Pro Original udah aktif. Sidiki Sales juga menyediakan berbagai macam lisensi resmi game PC dan konsol, juga berbagai macam software termasuk Office. Jadi nggak usah lama-lama, langsung klik aja link lengkap yang ada di bawah. Kita mulai dari motherboard dulu. Di sini kita pakai MSI Z690H Wi-Fi DDR4. Dan kamu kalau mau ngerakit pastikan dulu ya bahwa motherboard itu support sama prosesornya. Dan yang satu ini support untuk Intel Gen 12. Nah, untuk MSI ini sebenarnya udah komplit nih ya. Kalau kamu lihat di buku panduannya, itu di bagian depan itu udah ada step by step bagaimana cara merakit PC-nya. Tuh dari pasang prosesor, pasang RAM-nya seperti apa, pasang kabel-kabel casing dan segala macam. Komplit pokoknya di sini. Jadi seandainya kamu mau cari panduan dari manual booknya MSI, udah ada, termasuk ada link YouTube-nya nih. Di sini bisa kamu scan langsung untuk masuk ke video panduannya. Nah, sekarang langsung berlanjut ke pemasangan prosesor. Semua ini harus kamu lakukan di luar casing. Jangan masang motherboard ke dalam casing dulu. Jadi pasang dulu di luar. Kita buka ya. Oke. Ini adalah prosesornya. Dan kita akan memasang di sini. Ini dibuka dulu. Nah, ini dia. Nah, sekarang yang harus kamu perhatikan adalah di sini, lihat di prosesornya, itu ada notch-nya. Jadi ada
Ini ada lekukan di sini. Itu akan sama dengan lekukan yang ada di slot yang ada di motherboard gitu ya. Jadi ini hanya akan bisa dipasang satu arah, nggak mungkin bisa kebalik. Dan kalau masang hati-hati karena kalau Intel itu di pinnya ada di motherboard, jadi kalau kamu terlalu kencang atau mungkin ada jatuh sedikit pinnya bengkok, bisa ada kemungkinan rusak gitu, nggak usah nyala. Pasang aja pelan-pelan. Nah kalau udah pas, tutup aja. Kunci. Ups. Yap, dah kelar. Gitu doang masang prosesornya. Kemudian apalagi nih? RAM. Nah, ini RAM juga harus kamu pasang di luar nih, di luar casing, jangan dipasang di dalam. Di sini RAM-nya saya pakai. Oh ya, sorry, ini tadi prosesornya adalah Intel Core i7 12700K. Dan ini RAM-nya pakai Apex 32 GB 3600 MHz. Oke, kita keluarkan aja. Nah, RAM juga sama. Ini dia ada notch-nya di sini, ada lekukannya. Dan ini nggak mungkin kebalik. Dia hanya bisa dipasang satu arah, ya. Dan kalau kamu mau dual channel, pasangnya biasanya berseberangan. Kalau mau mastiin, kita cek aja di manual book-nya. Bagian pasang RAM, kita lihat mana nih pasang RAM. Nah ini dia Memory Module Installation Recommendation. Jadi kalau kamu pasangnya satu, pasanglah di DIMM 2. Tapi kalau DIMM A, kalau 2 RAM pasangnya di DIMM A2 sama B2. Yang berarti di sini sama sini. Oke, kita pasang aja. Kalau masang itu pastikan lurus. Ini tadi penguncinya udah dibuka. Nggak usah ditutup ya. Jadi tinggal dipencet aja sampai dia nutup sendiri. Nah, tuh kan. Yang ini juga sama. Nah, sampai kunci sendiri. Oke, RAM sudah terpasang. Sekarang kita pasang storage-nya dulu. Dan ini adalah karena storage-nya menggunakan NVMe. Di mana dia akan dipasang nempel di motherboard-nya. Kalau kamu pakai hard disk atau SSD yang pakai SATA, ntar pasangnya belakangan pas sudah masuk ke casing. Nah, di sini saya pakai Acer PCI Express Gen 4x4 500 GB. Gen 4 ini dia panas, bre. Jadi harus ada heatsink-nya. Di sini udah ada di paket penjualannya udah ada bawaan heatsink-nya. Belum pernah saya pakai karena di motherboard sudah ada heatsink. Di sini kita langsung pasang aja ke motherboardnya. Oh ya, untuk storage ini pastikan bahwa slot yang akan kau pasang itu udah support dengan storage-nya ya. Karena ini bisa jadi NVMe, bisa jadi M.2 SATA. Dan di sini tidak semua bisa support NVMe, tidak semua bisa support SATA, tergantung dari motherboardnya. Cek lagi ke manual book-nya. Dan kalau yang punya saya ini MSI ini dia support di sini. Jadi langsung aja kita buka di sini. Oke. Nah, jangan lupa dilihat. Ini ada plastiknya. Kita harus lepas dulu kalau dia mau buat pendingin kan ya. Pasang. Ini juga nggak mungkin kebalik. Label biasanya ada di atas. Kalau dan ini notch-nya juga ada di sini. Jadi nggak mungkin kebalik lah. Kayak main puzzle aja lah ya. Sorry. Ini gimana nih? Nah, ini gini dulu. Pasang. Kunci. Oke, udah ya, secure ya. Habis itu pasang lagi ini di atasnya. Kembalikan seperti semula. Nah. Oke, storage sudah terpasang, RAM sudah terpasang, terus prosesor sudah terpasang. Nah, di rakitan kali ini saya menggunakan water cooling dari MSI. Jadi saya akan memasangnya nanti di dalam casing. Tapi kalau kamu pakai air cooler, apalagi yang tower, pasang aja sekarang. Jadi nanti waktu kamu masukin ke casing, itu sudah dalam posisi cooler terpasang, RAM terpasang, storage sudah terpasang, tinggal masukin, terus langsung dibaut. Udah selesai gitu. Dan satu alasan kenapa kok kamu perlu pasang coolernya sekarang, karena kalau kamu nggak pasang, nanti udah terlanjur dimasukin casing, lupa pasang bracket untuk coolernya. Jadi harus bongkar lagi, install lagi di luar. Oh iya, walaupun saya pakai water cooling, saya tetap harus pasang bracketnya dulu nih. Oke, habis ini kita persiapkan untuk pemasangan bracket coolernya ya. Oke, sekarang pemasangan cooler. Bukan cooler. Maksudnya back plate-nya dulu aja ya.
Kita singkirkan dulu. Ini udah saya keluarin biar cepet ya. Jadi cooler yang saya gunakan adalah tadi udah saya sebutin MSI MEG Core Liquid S280. Nah, di sini yang perlu kita pasang adalah backplate-nya dulu. Dan kalau kamu mau pasang cooler, ada baiknya kamu cek manual booknya karena kemungkinan cara pasangnya tiap cooler agak sedikit berbeda. Nah, ini akan kita pasang di bagian belakang ini nih. Nah, kebetulan ini sudah pas ya, LGA 1700. Nah, kita pasang ini ya. Oke, kemudian pasang washernya. Kalau udah, pasang standoff-nya. Oke, pemasangan backplate sudah selesai. Nah, tadi saya bilang kalau air cooler yang tower bukan cuma pasang backplate, tapi pasang sekalian air coolernya. Karena kalau pakai water cooling, water blocknya kan kecil tuh. Jadi nanti dipasang di dalam casing nggak masalah. Tapi kalau tower, pasang segede itu di dalam casing bakal repot. Oke, sekarang waktunya kita masukin semua ini ke dalam casing. Tapi sebelumnya, seperti biasa, kita buka dulu buku manualnya. Dan inilah kenapa saya selalu bilang pentingnya buku manual. Yang pertama karena kamu jadi bisa tahu apakah ada yang kurang di saat kamu beli atau enggak. Karena di sini ada keterangannya. Ada berapa baut, ini ada baut untuk power supply, ada untuk SSD, untuk hard disk, untuk kabel management. Semuanya ada di sini, jumlahnya ada berapa. Jadi kalau kamu beli barang dan ternyata jumlahnya nggak sesuai dengan yang di sini, kamu bisa protes, bisa tuker. Nah, termasuk salah satunya di sini adalah tentang radiator. Jadi walaupun tertulis dia bisa support radiator sampai 360, tapi ternyata pemasangannya nggak bisa sembarangan. Saya tadinya berencana untuk masang cooler ini di bagian atas, tapi ternyata di sini yang atas hanya bisa untuk 120 dan 240. Sedangkan ini 280 bre. Jadi mau nggak mau harus dipasang di bagian depan. Oke, kita mulai aja. Oke, ini kita singkirkan. Nah, ini adalah aksesorisnya. Nggak usah dicek, saya yakin pasti komplit. Kalaupun nggak komplit, nggak apa-apa. Ada banyak di sini. Kalau cuma baut doang ya. Nah, sekarang kita masukin dulu motherboardnya. Ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama adalah nih, back panel. Biasanya kan ada plat back panelnya tuh yang dimasukin di bagian mana? Bagian belakang ya kan, buat nutupin. Tapi sekarang kebanyakan motherboard udah langsung dari pabriknya udah ada back panelnya. Kalau belum ada, pastikan kamu pasang dulu. Karena kalau kamu lupa masang, udah terlanjur semua masuk, nanti harus bongkar kalau mau memasang ini belakangan ya. Dan yang kedua adalah, tadi di awal saya juga udah bilang bahwa kalau kamu pakai air cooler, kamu harus pasang dulu di luar, jangan di dalam. Karena nanti kalau air coolernya terlalu besar dan dia ngeblok RAM, dan ternyata ada error, dia nggak mau nyala saat kamu pertama kali mau tes, mau nggak mau kamu harus bongkar coolernya buat nyopot RAM dan setting ulang lagi. Dan itu bakal ribet banget. Jadi kalau bisa, kalau pakai air cooler, pastikan air coolernya udah terpasang. Dan kalau bisa udah dipastikan nyala dulu sebelum kamu masukin ke dalam. Nah, ini adalah kabel untuk front panel dan teman-temannya ya. Jadi yang ini adalah untuk RGB. Terus ini adalah untuk front panel audio. Kemudian ini untuk LED, power LED sama power switch. Kemudian ini untuk USB 3 yang ada di depan. Dan ini adalah untuk USB-C yang ada di depan. Dan ini adalah kabel power untuk LED dari casingnya ya. Kita pasang semua. Nah, mungkin beberapa dari kamu bingung ya, ini dipasangnya di mana gitu kan. Sebenarnya colokannya sih cuma satu. Kalau kayak gini nih ya hanya bisa masuk di colokan USB 3 nih, ada di sini ada. Udah itu doang. Nah, tapi kalau kamu bingung, buka manual book dari motherboardnya. Itu pentingnya manual book. Dia bakal ngasih tahu kamu colokan ini harus dipasang di mana dan seterusnya. Oke. Nah, terus yang biasanya orang agak bingung adalah masang untuk switch. Nah, sebenarnya ini di motherboard
di sini udah ada labelnya. Di buku manual juga ada. Kalau pengen tahu, lihat nih, labelnya ada di sini nih, kecil nih. Oke, sekarang kita merakit coolernya. MEG Core Liquid S280. Terang. Ini idealnya sih kamu ngecek di manual book ya. Tapi tadi sih udah bilang manual booknya nggak ketemu coy. Tadi sih nggak juga. Nah, untuk pasang kipas, buat yang bingung, ini arah flow-nya kemana? Kadang-kadang di kipas itu ada tanda panahnya. Dia kemana arah flow-nya. Tapi kalau nggak ada, yang ada labelnya ini adalah bagian depan, jadi dia flow-nya adalah ke sana. Atau kalau nggak ada labelnya, ya yang nggak ada frame-nya. Kalau ini kan ada frame-nya nih, kalau ini yang telanjang. Nah, ini adalah bagian depan, dan flow-nya adalah dari sini ke sana. Lanjut. Oke, sekarang ini kabel-kabelnya ribet banget ya. Ini belum masang power supply aja udah segini banyaknya loh. Ini adalah kabel dari kipas, radiator, dan ini adalah dari water blocknya, water pumpnya. Jadi kipasnya itu lari ke sini. Ini ada tulisannya fan 1, fan 2. Kemudian ada tulisannya CPU fan ya. Jadi nanti kipas dari depan masuk ke sini, yang ini taruh ke motherboard. Kemudian ini adalah USB 2 yang fungsinya nanti berarti untuk display LED-nya dan untuk biar bisa dikontrol sama software. Kemudian ini power, berarti untuk power apa namanya? Power dari water block dan LED-nya kayaknya nih. Kalau ini LED berarti ya. Oke, kita pasang aja ya. Nah, sekarang pemasangan power supply. Ini saya pakai yang full modular ya. Dan kalau full modular ini ada baiknya kabelnya sih kamu pasang dulu sebelum dimasukin. Karena kalau udah masuk ke dalam casing bakal ribet nanti masangnya ya. Pastikan kamu masang sesuai kebutuhan aja. Kalau emang kamu nggak butuh pasang apa namanya harddisk lagi gitu ya, nggak usah pasang yang untuk ini kabel apa power SATA. Jadi kalau emang butuhnya cuma motherboard sama VGA doang misalkan, ya udah pasang aja yang sesuai itu. Cable management, bagian yang paling menyebalkan. Selesai juga akhirnya ngerakitnya ya. Dan ini adalah penutupan tahun 2021 dengan merakit PC yang lumayan bikin capek buat kenang-kenangan. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi tahun depan.